Kabar mengejutkan datang dari Ketua Persatuan Artis Indonesia terpilih Gatot Brajamusti. Ya, bersama seorang istri Gatot diciduk oleh aparat kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba di sebuah hotel kawasan Matraman, Lombok hari Minggu jelang tengah malam lalu. Gatot dan istri ketiganya itu diciduk polisi usai penetapan dirinya sebagai Ketua Parvi hasil Kongres Lombok untuk periode 5 tahun ke depan. Namun hingga Minggu Senin siang kemarin, menurut Kapolres Lombok Heri Priyanto, pihaknya masih terus menyelidiki hingga 3 kali 24 jam ke depan. Semuanya sudah kami minta keterangan sementara ini memang untuk kewajiban kita di Undang-Undang daripada Psikotropika itu 3 kali 24 jam untuk menentukan daripada status daripada yang bersangkutan. Masih dalam rangkaian penyelidikan kasus tersebut, polisi melakukan penggeledahan dini hari tadi sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Barat. Menurut Kasat Narkoba Polres Jakarta Selatan Kompol Vivik Tanjung, dari hasil penggeledahan tersebut, polisi menemukan beberapa barang bukti berbagai macam rupa, mulai dari sejumlah jarum suntik, alat hisap sabu atau bong, dan sejumlah barang yang mencurigakan sebagai zat psikotropika. Barang bukti tersebut diperlihatkan ketika polisi melakukan gelar perkara di Mapolres Jakarta Selatan kemarin. Kalau Anda tanya kepada kami benar-benar hanya membantu menerima informasi dari rekan reskrim. Lalu kami mendatangi TKP, keadaannya sudah seperti ini yang saya lakukan ini sama teman-teman ya, seperti ini juga yang dilakukan pada saat datang di kediaman Gatot Brajamusti. Yang untuk res narkoba adalah yang kita duga adalah ini tadi ternyata negatif. Ini satu klip yang kita duga sabu ternyata negatif. Kemudian yang 3 butir ini kita masih belum bisa menduga-duga, tapi ini akan kita lihatkan dulu. Apakah ini termasuk psikotropika kah? Ataukah obat-obatan lainnya, obat-obatan keras lain yang tidak boleh disalahgunakan? Kalau kita dari kasat mata sepertinya bukan. Hasil lab menyatakan negatif amfetamin. Jadi ini tidak masuk dalam unsur pidana narkotika untuk jenis barang bukti ini. Ditambahkan Vivik, sebagai bagian dari pemeriksaan sejumlah barang bukti yang dianggap memberatkan ini akan dibawa petugas langsung ke Lombok untuk menyerahkan alat bukti pemeriksaan. Dari hasil lab yang menyatakan itu negatif, maka kami serahkan kepada rekan-rekan penyidik di Mataram untuk menindaklanjuti, karena informasi yang kami terima dari informasi media malah kami tahu bahwa ada barang bukti narkotika jenis lainnya. Tapi untuk informasi langsung dari para penyidik kami belum dapat. Menurut Vivik, mengingat sejumlah barang bukti ditemukan di kamar pribadi sosok yang juga guru spiritual para artis itu, kemungkinan besar barang-barang tersebut milik Gatot Brajamusti. Dan bila dalam pemeriksaan intensif terbukti positif narkoba, Gatot Brajamusti pun bisa dikenai ancaman hukuman 12 tahun penjara. Belum kita dapat informasi jelasnya, karena barang bukti itu ada di dalam kamarnya Gatot. Jadi bisa dipastikan itu miliknya, tapi kita perlu dapat informasi lebih lanjut. Nanti diproseskan oleh rekan-rekan penyidik dari Mataram. Berarti ini cuma barang bukti. Kami hanya mengamankan barang bukti yang ditemukan di kamar Gatot. Kalau kita lihat dari alat suntiknya, bisa jadi mungkin sabu. Jadi karena kita melihat dari kasat mata ya, apalagi ada 3 plastik bekas pakai, jadi kami harus cek. Nanti biar kami serahkan semuanya di Mataram, biar nanti Mataram yang memprosesnya. Kalau seandainya itu barang bukti benar narkotika, ya pasal 112 ayat 1 ya. 112 ayat 1. Bisa 12 tahun. Ya, kalau seandainya iya positif.
Tertangkapnya Gatot Brajamusti yang saat ini notabene memiliki status sebagai Ketua Parvi hasil Kongres Lombok tak hanya membuat prihatin, namun juga membuka perseteruan di antara anggota Parvi sebagai pihak yang terang-terangan berseberangan dan menganggap Parvi versi Gatot Brajamusti ilegal. Debbie Cynthia Dewi Kikusumo dan teman-teman langsung menggelar jumpa media untuk mengutarakan masalah kelembagaan mereka di kawasan Jakarta Selatan kemarin. Selaku pihak yang pernah mengurus Parvi periode 1986, Dewi yang mendapat mandat dari artis-artis senior meminta jabatan Gatot Brajamusti sebagai ketua umum organisasi tersebut segera dibatalkan atau dianulir. Dan hari ini saya bilang, mungkin di Detikcom sudah dilihat, dibaca. Kami ingin pemimpin yang baik, yang bagus, yang tidak terlibat narkoba. Mau dibawa kemana? Kita ini udah terpuruk tambah terpuruk lagi. Saya tidak pernah mengenal ketua itu. Saya tidak membenci. Saya selalu bilang sama teman-teman, salam damai. Kalau perlu kita bicara. Saya nggak ngerti, ini sekarang dipelajari oleh Bung Henry, oleh Gusti, dan oleh Gion. Itu memang kita minta tolong ya sebagai ini hukum. Apa langkah selanjutnya? Ada permintaan dari para senior. Bikin surat supaya dianulir semua itu yang terjadi di Lombok. Sebagaimana diketahui, Gatot yang baru terpilih sebagai Ketua Umum Parvi dalam Kongres di Lombok, Nusa Tenggara Barat NTB, ditangkap saat pesta sabu-sabu di sebuah hotel Minggu tengah malam lalu. Mengingat kepengurusan harus tetap berjalan, mereka meminta supaya pemilihan ketua umum ulang segera dilakukan untuk menggantikan posisi Gatot agar Parvi tidak pincang dan kegiatan organisasi tersebut tetap berjalan. Siapa yang nanti memegang kendali DPO atau whatever namanya? Menurut Ande ART harusnya bagaimana? Jadi apabila terjadi sesuatu terhadap ketua umum, maka DPO yang akan mengambil alih. Okay. Tapi sementara DPO sekarang itu kan belum dibentuk. Maka kekuatan yang kedua adalah anggota, people power dari anggota parti. Anggota parti berhak mengambil alih organisasi ini. Sementara itu anggota Parvi yang lain, Kikusumo juga sangat sangsi dengan Kongres Parvi yang diadakan di Lombok. Sebagai sesama artis, sosok yang juga sebagai paranormal ini melihat banyak keanggotaan Parvi yang abu-abu yang tak jelas pernah main film dan sinetron apa. Namun mereka diberi kartu dan mendapat hak pilih di era kepemimpinan Gatot. Pertama begini, bahwa kenapa kami berkumpul, kenapa kami sekarang ini merencanakan sesuatu yang namanya kongres, karena kami melihat Parvi itu sudah tidak berjalan pada relnya. Teman-teman pasti sama-sama tahu, namanya Peradi isinya apa kira-kira? Orang hukum, pasti pengacara. Namanya ID, isinya siapa? Pasti dokter. Namanya Parvi, kita garis bawahi, Persatuan Artis Film Indonesia. Isinya siapa? Nah, inilah yang sudah terjadi salah kaprah, bahwa dalam kongres yang kemarin dan kepengurusan kemarin, Parvi artisnya hilang. Oleh karena dasar itu, kami ingin rumah kami diduduki oleh kami kembali. Oleh artis yang sesungguhnya. Jadi kalau ngomong artis kan tentu teman-teman tahu di film apa, sinetron apa, dan lain-lain, kelihatan. Sekarang ini banyak kelihatannya sepertinya abu-abu, ngaku artis-artisan. Kikusumo justru melihat momen inilah saat yang tepat untuk merebut kembali Parvi ke tangan pihak-pihak yang sah. Dalam hal ini kalangan artis untuk mengurus kelembagaannya sebagai wadah dan naungan bagi insan artis. Begini teman-teman, tadi malam saya mendengar kabar yang luar biasa mengagetkan. Saya jamnya lupa, menjelang pagi kurang lebih. Jam 00 berapa? Tapi saya pikir ini masih gosip atau benar, saya belum tahu. Kemudian gak berapa lama ada sebuah berita online yang juga menyatakan itu benar. Jadi saya yakin benar. Setelah saya yakin benar, saya langsung berpikir, apa yang terjadi dengan Parvi? Parvi terjadi kekosongan. Kenapa saya bilang begitu? Bukan tidak berdasar. Bahwa dalam kongres itu adalah pemilihan ketua umum. Teman-teman masih tahu, ya, pemilihan ketua umum. Sementara strukturnya
Tidak ada, belum dibentuk. Begitu ketuanya nggak ada, yang lain ini kan sudah demisioner. Ya, kita garis bawahi demisioner. Belum ada pelantikan baru, artinya Parvi kosong. Kalau bukan orang Parvi yang merebut Parvi, siapa? Kita sebagai generasi muda Parvi tidak hanya duduk diam diri, tidak boleh hanya melamun cengar-cengir nanggapin lalat. Bukan. Tapi waktunya kita untuk kembali merebut rumah kita, mengambil Parvi, mengembalikan pada kita yang sah. Cinta memang tak mengenal tempat dan usia. Bahkan cinta bukan hanya milik kaum muda belaka. Siapapun mereka yang pernah mengalami perihnya terluka bahkan merasakan getirnya percintaan, tetap memiliki kesempatan untuk kembali menata kehidupan cinta mereka. Hal inilah yang tengah dialami oleh beberapa selebritis, salah satunya Lucky Hakim. Bulan Desember mendatang, rencananya Lucky akan mempersunting Tiara Dewi. Meski sebelumnya memilih tertutup seputar hubungan spesial mereka, namun kemarin dengan belak-belakan keduanya mengumumkan kabar bahagia seputar pernikahan yang akan dilangsungkan bulan Desember mendatang. Sebenarnya tadinya memang nggak mau untuk gembor-gembor publish sebelum surat-surat selesai kan gitu loh. Jadi saya selalu berdoa pengen bisa menikah tahun ini, terus insya Allah mungkin doa saya dikabulkan, saya dipertemukan sama Tiara. Kita kenal udah lama lah, tapi mulai ngomongin rada akrab sebelum puasa, terus habis lebaran malah menjurus gitu. Terus kita ya bergerilya lah cepet-cepetan mengurus pernikahan. Salah satunya mungkin ada foto-foto atau apa yang di Instagram suka kelepasan atau bukan kelepasan ya, tapi memang kita masih mau menjaga. Takutnya saya kan punya pengalaman sebelumnya tuh seru di media cerita karena berita baik saya ceritakan, tapi ketika belum kuat pondasinya malahan begitu bubaran jadi saya sendiri yang jadi kayak badut gitu. Jadi maksud saya mendingan kalau udah jelas, udah real baru kita kasih. Alhamdulillah kita sedang ngurus proses pernikahan lagi insya Allah di Jakarta Selatan. Ini memang bukan kali pertama Lucky menikah. Pasalnya sebelumnya ia sempat mengarungi bahtera rumah tangga dengan Indadari Mindrayanti, namun harus kandas dan mengakhiri dengan jalan perceraian. Mengingat pernah mengalami kegagalan ditambah usianya yang kini sudah tak muda lagi, Lucky dan Tiara sepakat untuk melangsungkan hari bahagianya hanya akad nikah saja, tanpa harus menggelar resepsi mewah. Meski begitu, pria 36 tahun ini akan menggelar pernikahan yang berbeda dan terkesan unik. Lantas pernikahan seperti apa yang akan diusung Lucky dan Tiara? Kita nggak usah rame-rame, nikahnya mungkin cukup berenam atau beberapa orang, cukup wali, saksi, terus abis itu kita nanti bukan rayakan ya, syukurannya di panti asuhan saja gitu. Tapi kan orang perlu tahu kalau kita sudah suami istri kan gitu, karena itu penting agar mencegah fitnah. Makanya kita melakukan satu hal yang heboh, maksudnya misalnya kayak kita nikah underwater gitu, atau di atas tebing atau apa, itu kan membuat artinya kita walaupun nikahnya cuma 6 orang tapi banyak yang tahu, dan itu kan esensinya seperti itu sebenarnya, biar orang tahu bahwa kita suami istri kan gitu. Nah ternyata Tiara juga setuju akan hal itu yang saya pikir kayaknya ini nggak bakal setuju, ternyata setuju. Kalau gitu ya udah bagus sekali lah kita gitu. Di helikopter aja ya, terjun bebas berdua. Bisa jadi kan itu salah satu ide juga, misalnya kita kayak naik helikopter di atas Danau Toba terus menikah. Saya rasa sebenarnya bukan kehebohannya yang diambil, tapi esensi pernikahannya. Cuman biar ngasih tahu rekan, ngasih tahu apa, nanti kan saya bisa taruh di sosmed saya gitu. Itu jadi apa ya, berkesan lah. Berkesan. Bukan hanya Lucky Hakim saja yang memberikan kabar bahagia. Dalam waktu dekat mantan suami dari Vena Melinda, Ivan Fadila,
juga siap meninggalkan status dudanya dengan mempersunting wanita pujaan hatinya di bulan September mendatang. Mengingat ini merupakan pernikahan keduanya, ditambah usianya yang semakin matang, Ivan dan calon istrinya mengaku sepakat untuk menggelar pernikahan secara sederhana di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Ya, insya Allah bulan depan kalau nggak ada halangan akan hajatan untuk melakukan pernikahan. September rencananya 25 hari Minggu. Mas, kenapa memilih Mas? Kalau itu mungkin orang-orang tua lebih tahu ya bahwa katanya di bulan, bukan hitung-hitungan, sebenarnya di bulan haji katanya itu baik untuk melangsungkan pernikahan. Ya sudah. Rencananya di acaranya itu akad nikahnya yang penting sakral, itu di Sentul, di Masjid Az-Zikra rencananya. 2 tahun menyandang status duda dan kini siap untuk menikah kembali memang terhitung waktu yang cukup cepat. Meski begitu, ayah dari Verrel Bramasta ini mengaku keputusannya untuk kembali membina rumah tangga bukan tanpa pemikiran yang matang, mengingat banyak kegagalannya bersama Vena kemarin sempat menghantui pikirannya. Namun dengan berjalannya waktu dan luka dihianati sudah terobati dengan kehadiran sosok wanita pujaannya, membuat Ivan yakin dan mantap untuk mengakhiri status dudanya. Ya, sebenarnya untuk saya pribadi tidak ada rencana atau tidak ada target-target tertentu untuk memutuskan membina keluarga lagi gitu loh dalam waktu tertentu. Tapi dengan berjalannya waktu mengalir begitu saja, ternyata ada sosok yang saya anggap bisa membuat nyaman gitu loh. Bahkan mungkin di awal-awal saya kan agak tertutup gitu loh untuk tidak membuka diri, tapi dengan hadirnya dia ini saya pikir ya hidup jadi lebih berwarna. Yang jelas pada saat penjajakan tentunya kita harus membuka diri untuk melihat persepsi masing-masing gitu loh. Apa sih persepsi dalam hidup ini, persepsi dalam pernikahan, dalam berkeluarga dan sebagainya. Nah mungkin itu dulu ternyata konsepnya sama dalam membina hubungan, bisa saling menjaga, banyak-banyak saling gitu ya, saling menyayangi, saling menghargai, saling mengalah. Nah insya Allah konsep-konsep itu sama, mudah-mudahan akan mempermudah jalannya ke depan. Suasana gembira pun langsung mewarnai momen tiup lilin saat perayaan ulang tahun ke-27 Sarwenda di sebuah yayasan anak-anak penderita kanker di kawasan Jakarta Pusat Senin kemarin. Ikut berbaur dengan kalangan yang kurang beruntung, benar-benar membuat istri Ruben Onsu ini terhanyut dalam suasana haru, bisa merayakan hari bahagianya dengan saling berbagi kepada anak-anak penderita kanker. Apa ya? Dengan bertambahnya umur, maunya sih lebih baik lagi, bisa menjadi istri yang baik lagi, ibu yang baik lagi, bisa menjadi dari bidang karirnya juga bisa lebih baik lagi. Amin. Wenda juga merasa tersanjung tiap momen istimewa seperti pertambahan usianya selalu dibuatkan perayaan khusus dan unik, bahkan penuh kejutan. Dan untuk tahun ini mantan personil Cherry Bell itu pun lagi-lagi dibuat senyum simpul diberi kejutan ulang tahun yang tak terduga begitu Ruben tiba dari Yogyakarta. Nol sih pas surprise, itu aja gitu. Itu surprise mendadak, jadi surprise-nya dia udah bilang. Jadi ceritanya begini. Pada saat aku di Bandung, dia bilang gini, yang nanti malam aku mau surprise. Tapi kata manajer kamu, kata Mas Nanda, jangan karena besok kamu ada kerja pagi, ada syuting pagi. Terus aku bilang gini, yaudah deh ya, nggak apa-apa, nggak usah. Kan udah ngomong juga, jadi nggak surprise. Aku bilang gitu. Terus udah kayak gitu, jadi aku kirain udah enggak gitu. Tapi ternyata walaupun dia baru pulang dari Jogja, dia juga bikinin surprise gitu. Yang pasti surprise-nya bersih. Jadi aku pas turun aku udah lihat dulu ada mobil nggak? Oh nggak ada, kayaknya nggak ada surprise nih, aku kayak gitu. Terus udah kayak gitu pas aku mau masuk aku lihat sendal, oh nggak ada, udah bersih.
Oh, nggak ada surprise. Pas aku masuk ternyata ada juga. Terima kasih sayang. Terus, Alia jadinya mau gimana? Kamu kemana kamu? Banyak kado didapat Sarwenda tiap ia berulang tahun. Namun berkesempatan merayakan ulang tahun di tempat khusus seperti Yayasan Anak Penderita Kanker, seperti menjadi tempat yang tak terlupakan buat Ibu Talita tersebut. Rasakan pada saat perjuangan aku hamil Talia itu lumayan panjang banget. Terus itu aja menurut aku sebagai seorang ibu butuh kesabaran yang banyak banget, dan itu aja menurut aku udah aku berjuangnya sangat berjuang gitu. Apalagi pada saat kesini ngelihat anak-anaknya semuanya pada happy, semuanya pada senyum, dan orang tuanya juga nganterin. Apa ya, membuat aku lebih bersyukur lagi, membuat aku lebih harus banyak belajar lagi, lebih bersabar lagi, pokoknya lebih bersyukur lagi. Karena mereka aja bisa happy, kenapa kita nggak bisa happy? Tak bisa disangka Sarwenda juga Ruben, sejak menjadi orang tua perasaan mereka kian sensitif bila memikirkan soal anak. Karena itulah keduanya dibuat haru menyaksikan anak-anak penderita kanker yang tegar dan berusaha ceria walau hidup yang mereka lewati tidaklah ringan. Semua yang berbau tentang anak-anak dia jauh lebih sensitif gitu. Ya, ketika dia masuk, dia kaget melihat adik-adik yang ada di sini, semuanya berbagai, mungkin terlihat ketika di usia mereka mungkin kita semua happy dengan keluarga, jalan riang gembira, tapi mereka adik-adik yang ada di sini, saya tahu mereka berjuang demi penyakitnya, mereka tahu dengan sakitnya. Jadi kita anak batuk aja udah pusingnya bukan main ya, pilek aja susah nafas pasti kita pusingnya bukan main. Ngebayang kalau mereka dengan kondisi yang tidak seberuntung kita gitu. Jadi mungkin saya bisa menangkap keinginan Wenda di ulang tahunnya. Dia kepingin apa yang dia rasakan, apa yang anak-anak itu rasakan, Wenda pengen ada di tengah-tengah mereka walaupun hanya beberapa jam. Baik saya atau Wenda ketika berbicara tentang anak-anak, akhirnya Wenda bilang sepakat ulang tahunnya nggak diusah di panti asuhan, tapi sama adik-adik dengan sakit yang sangat istimewa buat saya ya, karena cancer itu tidak hanya orang dewasa tapi ternyata ada di anak-anak juga. Dan saya cuma berpikir kalau saya sebagai orang tuanya apa iya saya bisa, kalau saya sebagai orang tuanya apa iya saya mampu gitu. Jadi saya tidak merasakan, tapi minimal dengan adanya acara di sini saya bisa ikut merasakan apa yang ada di pundak para orang tuanya mereka lah. Belakangan ini media sosial tengah dihebohkan dengan adanya postingan yang memperlihatkan artis cantik Kartika Putri yang menjalin kedekatan dengan mantan suami dari Julia Perez, Gaston Castaño. Hal ini semakin memanas dengan hadirnya komentar Juppe yang secara tiba-tiba memberikan ucapan selamat untuk Kartika. Melihat hal itu, Julia Perez yang ditemui kemarin sempat enggan untuk menanggapi hal itu. Bahkan ia mengaku bila postingan tersebut hanyalah ucapan selamat biasa. Gimana pet pribadi bisa terekspos ke sini ke media. Saya mau orang kawinan juga saya beri selamat. Saya orang ini saya beli selamat, semua juga saya kasih selamat. Jadi ngapain saya bilang saya secara logikanya ngapain saya labrak kalau saya kasih selamat? Kan nggak masuk akal. Buat saya juga ibaratnya saya ngerasa kalau diri saya ini adalah mobil yang paling mahal di Indonesia, sebutin apa? Saya first class, terus saya harus berhadapan sama ekonomi, kan nggak mungkin, ya kan? Gitu. Jadi saya nggak akan kemakan kayak gini-gini, tapi saya akan buat bercandaan aja gitu loh. Kayak haters gitu, makanya saya sering pancing haters, pada demen nih semuanya. Nih saya ada ini 1, 2, 3, 4, 5 banyak nih.
semua media akan terekspos. Saya yakin ini udah memang tujuan mereka. Jadi kalau saya kasih komentar, ini akan lebih heboh lagi. Sebenarnya saya nggak mau. Saya pikir juga nggak penting berita ini. Dan buat saya udah urus diri masing-masing. Saya nggak mau komentarin ini karena saya tidak ingin mengekspos hal yang tidak penting. Karena saya lebih ingin mengekspos ya lagu saya aku dapat dari emak yang kayak gitu-gitu, Rumah Singgah. Kalau gosip apalagi ini ya, nanti ada yang roadshow gitu loh. Jadi saya pikir lebih baik no. Saya nggak tahu itu ya. Saya nggak tahu. Jadi saya cuma demen bercanda aja lah. Dibawa asik aja, dibawa goyang. Ada yang lagi bikin heboh, itulah ada yang lagi bikin heboh aja. Orang ada yang lagi bikin heboh, mengatasnamakan kita semua. Jadi saya nggak, I don't buy this thing. Jika memang benar adanya hubungan tersebut, sebagai seorang mantan istri, Juppe mengaku ikhlas melihat Gaston menjalin hubungan dengan Kartika. Bahkan ia tak merasa dihianati oleh teman sendiri dan berusaha berpikir positif dengan hadirnya kabar tersebut. Terlebih Gaston memang sudah dianggap menjadi masa lalu dalam kehidupannya. Enggak lah, saya gini loh, kita akan merasa dihianati atau tidak itu kalau kitanya memang allow it, mempersilahkan diri kita untuk merasa dihianati. Itu kalau saya selama ini saya nggak merasa sama siapapun, merasa ya fine aja. Komunikasi sama enggak, kita cuma whatsappan, aku bilang sekajo kali gitu, santai aja, aku bilang gitu. Hubungan Julia Perez dan Kartika Putri memang berjalan cukup baik. Bahkan beberapa waktu lalu keduanya sempat memposting foto bersama. Dengan adanya kabar kedekatan Kartika dan Gaston, tak menampik bila hadirnya isu hubungan antara Kartika dan Juppe kini memanas. Namun wanita 36 tahun ini mengaku bila hubungannya dengan Kartika masih tetap berjalan baik. Agak. Baik-baik aja. Drama queen dia emang. Itu si Karput itu ya demen gitu, heboh orangnya, heboh ntar begini begitu ya, kita harus pahami. Jadi saya nggak mau terjerumus ini ke berita-berita yang akhirnya nanti orang pikirnya ya Juppe berantem lagi, heboh, narasi lu pada hebat itu semuanya kan, tahu ya, jadi bilang kita tukang berantem gitu, padahal sih kita nggak mau yang kayak gitu-gitu. Udahlah, ini udah bukan momen saya untuk cari panggung gitu. Kalau yang lain mau cari panggung silakan, tapi jangan dragging saya. Di balik kabar kedekatan Kartika dan Gaston, Juppe mengaku bila sebelumnya Gaston sempat meminta izin kepadanya untuk bisa menjalin kedekatan dengan wanita lain. Melihat hal itu, Juppe sedikit merasa aneh, mengingat dirinya sudah tak memiliki hubungan dengan Gaston. Itu udah hak-hak mereka. Saya udah nggak mungkin, saya sudah tahu dari awal siapa Gaston Castagno. Saya udah tahu dari awal. Dan saya juga udah tahu dari seseorang kemarin bahwa Gaston minta permisi ke saya kalau dia lagi mau buat settingan sama seseorang, ya kan, permisi ke saya. Buat saya buat apa dia mau permisi ke saya? Saya udah nggak ada rasa sama dia, silakan. Dia mau menempel sama perempuan manapun yang mau gunain dia, bayar dia 100 juta, 200 juta, itu hak-hak dia. Saya udah nggak mau ikut campur urusan dia dan siapapun. Jadi jangan pikir sekarang saya ada rasa sama Gaston, saya nggak ada sama sekali.